Jadi memang sengaja ngedu antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngedu itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harap dicatat ini. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman kon kangkang. Inggih, hadirin hafizakumullah. Jadi Habib itu ada, dan kalau nggak ada berarti hadis Imam Mahdi ini nggak benar, gitu nggih. Yang kedua, Habib itu bukan orang yang maksum. Yani Habib berbuat salah tidak mustahil, karena tidak maksum. Tapi Anda mencintai Rasulullah, mencintai guru, mencintai keluarga guru, gitu nggih. Saman kan dianjurkan dalam ilmu ta'lim mencintai anaknya guru, gus-gus. Lah gitu nggih, demi hormat kepada guru. Tapi gus yang meler yo pirang-pirang. Gus yang melerno megelno nggih, gak titik nggih. Wis gak gelem ngaji lap mekhelap. Nutupi gobloke. Inggih. Tapi karena kecintaan kita kepada guru, juga kita cinta kepada anaknya guru. Lek ana Gus sing meler, ilingno sing api, aja ngono Gus. Minimal aja turuti nakale. Lek sampean nuruti nakale, kowe lak jomplongno Gus. Juga demikian kalau ada Habib yang nakal, ilingno. Demi kecintaan sampean kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong Gus, sampean iki anak kiai, sampean kelakuan ini ditiru karo sing duduk anak kiai. Maaf Beb kalau nyenang berbuat begini Beb, datuk jenengan nggak ridho kalau punya cucu berbuat semacam ini. Kok dituruti, nuruti berarti ini ingin jomplongno niki. Paham ya? Tapi aja dia etrek. Namanya Kiai Hasan Genggong. Beliau itu di samping tirakat beliau mengajar, alim. Suatu saat ada kejadian ya ikhwan. Saat itu hari Jumat, Kiai Hasan Genggong itu turun dari khutbah Jumat dan sholat. Tiba-tiba beliau menjerit dengan mengatakan innalillah, innalillah. Orang yang tidak tahu melihat kenapa ini bilang innalillah, innalillah. Ternyata ada rombongan gitu ya, orang naik sampan gitu ya, itu ke tengah laut, kemudian terbalik itu. Begitu terbalik itulah Kiai Hasan mengatakan innalillah begitu. Ya ikhwan, 3 hari berikutnya tatkala Kiai Hasan Genggong ini di rumahnya, beliau ditemani oleh seorang kiai namanya Kiai Mudhar. Maka tiba-tiba ada 2 orang tamu. 2 orang tamu ini menemui Kiai Hasan Genggong dan mengatakan, wahai Kiai, kami ucapkan ribuan terima kasih. Maka Kiai Hasan mengatakan alhamdulillah. Kiai Mudhar bingung ini 3 orang ini ada apa sih, kok aneh gitu ya. Setelah Kiai Hasan Genggong masuk dan wajahnya berseri-seri masuk ke dalamnya, maka bertanyalah Kiai Mudhar ini kepada 2 tamu itu, wahai bapak-bapak, ada apa ini kejadiannya? Begini Kiai katanya, hari Jumat kemarin kami itu melaut, tiba-tiba mau tenggelam. Subhanallah, kami ditolong oleh orang tua. Tangan kami ditarik, dikembalikan ke kapal sehingga kami selamat. Setelah kami ini mendarat, akhirnya kami akan terima kasih, tapi tidak ketemu sama orang tua ini.
Maka kami bertanya kepada masyarakat, kira-kira siapa orang tua yang wajahnya begini, badannya begini, sifatnya begini. Ya, maka masyarakat mengatakan, oh itu pasti Kiai Hasan Genggong. Di mana rumahnya? Oh sebelah sana. Akhirnya datanglah dua orang ini ke rumahnya Kiai Hasan Genggong dan bertemu, langsung mengatakan, subhanallah, ini orang yang nolong saya ini, kita ini, baik kita berterima kasih. Langsung mencium tangan beliau mengatakan terima kasih, alhamdulillah. Pokoknya makanya itu Kiai Hasan Genggong langsung mengatakan alhamdulillah engkau selamat. Terus kira-kira apa tirakatnya? Beliau itu ahli torekot. Torekot itu satu jalan ya, kumpulan seseorang yang melakukan amalan-amalan tertentu sesuai dengan ajaran dari mursyid atau gurunya. Ada torekot Tijani, torekot Syadzili, ya masih banyak. Nah, Kiai Hasan Genggong itu mengikuti torekot Naqsyabandiyah Ba'alawiyah. Tatkala beliau masih muda beliau itu mengikuti torekot Naqsyabandiyah. Begitu. Berjalan, mengamalkan. Aktif sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh mursyid torekot Naqsyabandiyah. Tapi Kiai Hasan Genggong itu merangkap dengan torekot Ba'alawiyah. Begitu. Naqsyabandiyah ada aturan sendiri. Tatkala beliau mulai menggeluti dunia torekot ya, sampai masa tertentu, begitu waktu sudah agak sepuh, beliau ketemu seorang habib dari Yaman yang mengajarkan beliau torekot Ba'alawi. Begitu. Maka beliau menganut torekot Ba'alawi. Kalau dinisbatkan kepada toreko menjadi Ba'alawiyah. Ajarannya seperti juga ada perbedaan antara Naqsyabandi dengan Tijani, antara Tijani dengan Syadzili. Maka Ba'alawi pun punya perbedaan, tapi bukan perbedaan prinsip, tapi hanya metode. Begini ya. Itu siapa namanya? Kiai Hasan Genggong. Kalau hatinya bersih, diajak apa saja, bahas tentang para wali, senang. Kita tidak kenal namanya Kiai Hasan Genggong, tidak kenal. Tapi begitu ada orang yang tahu, apalagi ada saksinya fulan, oh iya memang di Probolinggo ada daerah namanya Genggong. Di sana ada seorang alim yang dipercaya masyarakat sebagai seorang wali, yaitu Non Ahsan atau siapa? Kiai Hasan Genggong. Karena kita cinta kepada para wali, kekasih Allah, kiai-kiai yang benar-benar hatinya bersih, maka tatkala diberi informasi semacam demikian, nerima dengan senang. Betul? Bahkan yang semula tidak kenal, bahkan langsung jatuh cinta. Mudah-mudahan aku seperti Kiai Hasan Genggong. Karena kita cinta kepada para wali, kekasih Allah, kiai-kiai yang benar-benar hatinya bersih, maka tatkala diberi informasi semacam demikian, nerima dengan senang. Betul? Bahkan yang semula tidak kenal, bahkan langsung jatuh cinta. Mudah-mudahan aku seperti Kiai Hasan Genggong. Habib Abdullah Haddad dengan luar biasanya kitabnya yang mendunia, syairnya yang ditempelkan di atas makam Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kita bersih, tidak punya rasa benci, maka langsung diterima. Subhanallah. Mana itu ada? Ada, videonya ada. Kalau di makam Nabi Muhammad itu ada. Subhanallah. Ini yang tertera di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Jatuh cinta kita, karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi yang hatinya jahat, yang hatinya rusak, hatinya busuk, dengar riwayat tentang Syekh Bajal Haban, langsung mengatakan ini bohong, pembodohan umat. Mendengar keramat dari Al-Habib